Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam. Selamat malam teman-teman. Kebetulan ini kontennya juga pas malam. Oke teman-teman, kembali lagi di episode View Mix yang kedua. Nah ini ada pasien baru yang kedua gitu. Yang pertama sudah tayang kemarin untuk review mixing mastering. Aku sudah review, aku sudah bahas semuanya dari A, B, C, D sampai rekomendasi treatment yang diperlukan, rekomendasi plugin yang diperlukan, semuanya sudah aku bahas. Dan teman-teman bisa tonton kontennya di video yang kemarin baru aja aku upload. Nah itu adalah salah satu contoh konten review mixing yang akan berjalan ke depannya itu seperti itu teman-teman gitu. Nah jadi aku tidak cuman mereview, dengerin terus aku ngobrol cuman kayak reaction jatuhnya gitu. Nah, tapi di sini aku mau ngasih penjelasan, aku mau buka langsung di DAW, aku mau buka analisisnya dengan parameter-parameter yang ada, dengan plugin yang ada. Jadi kalian juga bisa tahu, oh angkanya tuh sekian, yang dimaksud tuh frekuensinya ini, pluginnya ini gitu teman-teman. Jadi nggak cuman kayak ya reaction itu tadi. Makanya teman-teman aku minta kalian, nah ini masih banyak yang bingung nih, banyak yang salah. Buat kalian yang mau direview, silahkan kirim filenya dalam bentuk WAV. WAV-nya ya teman-teman, karena WAV itu adalah format dengan kualitas terbaik yang untuk audio untuk sekarang ini gitu. Jadi jangan lagi ngirim link YouTube gitu, karena kalau di YouTube itu sudah tidak murni, audionya sudah kekompres, apalagi kalau harus di-download gitu. Terus jangan MP3, tapi kirim renderan WAV kalian, upload di Google Drive, kemudian link Google Drive-nya kirim ke DM Instagram ku pribadi ataupun Instagram Ivan Studio gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah-salah lagi, masih banyak yang ngirim link YouTube-nya. Nah link YouTube itu bukan untuk di review, itu untuk di reaction, oke gitu. Tapi di sini kan kebutuhannya adalah untuk melihat kualitas audionya. Kita buka di DAW-nya gitu loh. Jadi kalau kita nonton videonya ya biarlah di reaction sama orang-orang yang suka nge-reaction video aja gitu teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Jadi biar hasilnya maksimal. Di sini aku nggak pengen cuman asal nge-review aja, tapi aku pengen ada edukasinya dan juga bisa buat referensi kalian. Jadi makanya aku buka langsung di DAW. Kalian bisa melihat datanya langsung, parameternya secara live langsung gitu. Jadi jangan lagi ngirim link YouTube lah, ngirim MP3 lah, ngirim apalah itu. Nah, jangan, kirimlah WAV, renderan WAV kalian. Oke, langsung aja kita ke projectnya yang kedua teman-teman. Di sini ada satu pasien dari Mas Nova Kenceng Official. Nah ini dia adalah orang Bali ya Mas Nova kalau nggak salah, Bli Nova gitu. Nah dia ini membuat aransemen lagu dangdut juga sama seperti yang kemarin, tapi lagunya bahasa Bali teman-teman gitu. Jadi nah ini juga buat edukasi kita bareng-bareng kan. Kalau kayak gini kita bisa belajar, oh musik daerah mana, musiknya seperti apa, etniknya seperti apa. Itu kan bisa latihan, bisa edukasi, tidak cuman reaction aja gitu loh. Jadi aku juga mau, pokoknya semua itu aku kembalikan untuk kalian, wis. Edukasinya itu biar nyampe ke kalian, wajian. Bukan untuk menggurui ya teman-teman, tapi ya untuk sharing aja dan kita bisa sama-sama belajar. Kalau aku review sendiri, aku nonton YouTube-nya sendiri, buat apa? Aku sudah tidak memerlukan itu malah. Wes. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita dengarkan dulu ya dari depan. Nih. Kita denger verse lagunya. Panjang sekali intronya. Verse-nya mana?
lompat ke tengah. Oke, teman-teman, itu dia audio dari Brunova Kenceng dengan judul Sing Peka. Woi, Sing Peka itu kalau di bahasa Jawa artinya yang peka gitu ya. Apakah sama ini? Kayaknya sama ya, Sing Peka, Sing Peka gitu, yang peka. Jadi orang itu yang peka gitu, termasuk mendeteksi audio itu telinga kita harus peka. Asik. Oke, teman-teman, langsung aja kita bedah. Di sini ketika mendengar pertama kali, impresi pertamaku jatuh pada pecah suaranya. Oke, bro, ini ya kita dengar sekali lagi pecah suaranya ya. Oke. Ini analisisku adalah sepertinya ini dari track vokal yang sama, satu track vokal leadnya di copy kemudian ditransfus untuk menjadi backing vokal atau pecah suaranya, suara duanya. Itu analisisku. Coba komen kalau misalkan aku salah gitu. Tapi itu tebakanku untuk Brunova. Itu tebakanku, satu track vokal lead di copy kemudian ditransfus gitu, karena aku pernah membuat tutorial itu. Nah, mungkin ini mencontoh itu. Nah, sebenarnya nggak masalah, tapi yang membuat geli di telinga adalah ini false. Nah, ini sorry ya nggak apa-apa, menurutku biar menjadi edukasi dan ya biar menjadi lebih baik gitu loh. Sebenarnya bagus, idenya bagus, konsepnya sudah benar, sudah bagus. Dan kalau misalkan tebakanku itu betul tentang mengcopy vokal terus ditransfus, itu betul. Aku pernah membuat video tentang bagaimana caranya membuat pecah suara dengan teknik itu. Nah, tapi yang salah adalah jangan cuman asal ditransfus terus mentah udah. Tapi dicari lagi nadanya, ada beberapa nada yang tetap itu fals gitu loh. Jadi jangan mentah-mentah cuman di copy kemudian ditransfus udah. Nah, itu yang salah. Nah, ini fals, ini pecah suaranya jujur fals semua. Nih. Kelihatan banget kan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa mendengar gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah bagus, sudah benar caranya, di copy kemudian di transfus jadilah pecah suara. Tapi harus dibenerin lagi tuningnya gitu ya, harus dicari lagi nadanya karena skill musik itu kan beda-beda. Kalau kita cuman transfus aja, main transfus terus tidak diedit lagi, nah itu skillnya atau jarak interval antar nadanya itu yang membuat fals itu tadi. Karena pecah suara itu nggak cuman ditransfus, itu akhirnya jadi beda nada dasar kalau cuman asal ditransfus gitu ya. Nada dasarnya yang berubah, bukan menjadi pecah suara gitu ya, broku. Nih. Itu jadi lebih teliti lagi. Ada beberapa part yang memang sudah cocok di akhir kalimat, ada yang sudah tepat gitu. Nah, tapi di belakang-belakangnya, di tengah-tengahnya itu masih kacau gitu. Nah, itu untuk pecah suaranya mengenai teknik duplicate dan transfus itu tadi. Jadi
aransemen itu mempengaruhi kualitas audio loh teman-teman. Bukan hanya mixing masteringnya aja, tapi data yang kalian olah itu menentukan 80% kualitas audio kalian sebenarnya. Jadi bukan datanya yang ibaratnya oke lah datanya seadanya, terus kita olah, kita mixing mastering jadi bagus secara tiba-tiba. Tidak bisa. Jangan harap mixing mastering itu seperti bermain sulap, di mana datanya atau bahannya itu apa adanya, bahkan acak-acakan, begitu di mixing mastering jadi bagus. Tidak mungkin gitu ya. Jadi pastikan dulu bahan kalian sebelum mixing dan mastering itu sudah benar, sudah bagus, sudah bersih gitu ya, dari noise, dari fals, dari clipping, apapun itu yang mengganggu, bersihkan dulu di data recording ataupun aransemen kalian. Barulah kalian mixing dan mastering. Cuman 20% kadarnya mixing dan mastering itu. 80%-nya adalah bahannya. Gitu ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Kita langsung buka parameternya aja teman-teman di sini. Kita lihat di sini grafiknya. Sebelum kita buka di CR5. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sangat terlihat jelas. Low frekuensinya menggembung naik, mulai di mid low-nya turun, mid-nya semakin turun, mid high-nya turun, high-nya turun, sampailah high-nya habis. Oke? Nah, berarti ini tanpa aku bilang, dengan data yang sudah ada, frekuensinya tidak rata. Nih. Harusnya kan kalau rata ini, garis 0 ini, mendekati lah, ya tidak lurus gitu, enggak. Ini kan patokan kita nih, patokan kita adalah garis lurus ini. Dimana garis 0 ini berarti menandakan frekuensinya itu sejajarnya segitu. Nah, kalau kita lihat ini mulai dari subnya, nih frekuensi 20 naik ke atas, frekuensi 50-an muncak. Nah, di frekuensi 100-an muncak low-nya. Tapi begitu masuk ke mid, turun, high-nya habis. Bahkan di frekuensi 15.000 ke atas hilang. Ini kosong. Ini kemana ini frekuensinya, Mas Bro? Nah, ini hati-hati ya. Ini frekuensi mungkin tidak terdengar di telinga kita. Kalau kita solo ataupun secara keseluruhan gini, ini tuh nggak ngaruh gitu. Tapi justru frekuensi inilah yang memberikan nyawa terhadap musik kita, terhadap musik kalian. Ini yang dinamakan dengan air frekuensi. Aku pernah bahas itu tentang air frekuensi. Kalian bisa tonton selengkapnya tentang apa itu air frekuensi, mulai dari 15.000 ke atas hertz gitu. Nah, itu adalah air frekuensi, dimana dia itu ada tapi tidak terdengar. Tapi kalau hilang, ya hilanglah sudah nyawa dari audio kalian. Nah, ini terjadi nih di sini. Ini kita play lagi, tetap nggak ada. Di bagian lain misalkan, tetap nggak ada ya. Oke, 20.000 sampai bawahnya berapa nih? 16.000 ya 15.000. Hilang frekuensinya, tidak ada. Lah kemana? Harusnya ini vokal bisa masuk nih, frekuensinya di sini ada es-esnya, ada basah-basahnya, itu masuk di frekuensi ini. Kemudian ada tamborin atau icik-icik. Nah, itu kan high banget. Kenapa tidak masuk ke sini? Nah, berarti kan si tamborin itu kehilangan frekuensi segini nih, 5.000 frekuensi. Dari 15.000 sampai 20.000, dia kehilangan 5.000 frekuensi, itu banyak loh. Ayo, kalau kita cut seperti ini, nah kita melakukan cutting seperti ini sebanyak 5.000, itu kerasa banget. Nih, kita hilangkan gini, kerasa kan? Kerasa kan bedanya? Nah, itu. Jadi ini entah pada proses mixingnya dipotong terlalu ekstrim untuk frekuensi-frekuensi tingginya atau bagaimana. Nah, ini yang terjadi adalah kehilangan frekuensi airnya atau harmonik
frekuensinya hilang gitu. Jadi top frekuensinya malah hilang gitu. Nah, ini mungkin dengan EQ-nya waktu mixing itu terlalu ekstrim ngekatnya, per instrumennya terlalu banyak di-cut, mungkin vokal di-cut high-nya, tamborin di-cut high-nya gitu. Perhatikan speaker kalian. Jangan-jangan speakernya waktu kalian ngekat itu mungkin sudah pas, tapi ternyata sampai hilang, sampai habis. Ketika didengarkan di speaker lain, frekuensi high-nya hilang. Jadi audio kalian ini cuman hubung gitu. Karena mid-nya pun ini sudah turun. Nah, dari mid sini turun drastis. Berarti kan ini kejelasan, clarity itu kan mulai dari mid sampai mid high. Clarity, kejelasan audio kalian. Jadi kalau ini sudah turun, clarity-nya akan semakin turun. Nih, contoh. Aku ini kan gini, clarity-nya seperti ini nih. Oke. Nah, kemudian ini aku seperti ini kan. Clarity-nya akan semakin hilang. Ya toh? Beda kan? Nah, kalau kita cuman aktifkan low-nya aja, itu tidak clarity. Cuman low-nya aja, tapi semakin high-nya kita buka, maka audionya semakin jelas. Ya toh, sekarang kita balik. Di frekuensi yang hilang ini coba kita dengarkan, apakah beneran tidak ada audionya atau bagaimana? Nah, ini pembuktian. Kita tarik. Nah, sudah hilang. Ini nggak ada ini di sini nih. Ini hanya suara yang ini. Ini kecil banget, tipis. Nah, ini kan high-nya. High-nya ini sudah turun. Geser lagi ke mid. Mid low. Nah, begitu sampai di low-nya baru dia naik audionya low-nya. Nah, itu. Jadi catatan pertama tadi untuk pecah suaranya atau pecah vokalnya, diperhatikan lagi tuningnya. Kemudian yang kedua dari frekuensinya, hati-hati frekuensi secara keseluruhan ya, tidak hanya yang hilang ini tadi, tapi secara keseluruhan mulai dari low-nya harus dikontrol, terus mid-nya, mid high-nya. Nah, ini rekomendasi dari aku gitu. Misal kita pakai ini, pakai Progi. Nah, EQ dari FabFilter ini dia itu memiliki dynamic EQ. Nah, dia memiliki dynamic EQ seperti ini. Oke. Nah, ini kan low-nya tadi yang melonjak ya, low-nya yang melonjak ini. Nah, coba sekarang low-nya itu kita tahan dengan ini. Kita buat gini. Nah, ini kan juga hilang nih frekuensinya. Nah, ini sudah dilakukan dynamic EQ secara ekstrim ya. Ini contoh secara ekstrim. Jadi low-nya masih ada. Ini tidak kita cut. Kalau di-cut seperti ini, nah kalau nge-cut itu kayak gini contohnya. Nah, ini di-cut. Ini langsung hilang low-nya. Ini. Nah, langsung cempreng. Tapi kalau ini tadi tidak di-cut, tapi hanya diberi dynamic EQ seperti kompresor. Jadi dia akan mengkompres atau menekan ketika frekuensi itu melonjak terlalu tinggi. Nah, jadi masih ada tapi dia terjaga. Nah, sekarang kita lihat parameternya di sini. Oke. Dia lebih stabil, hampir mendekati garis.
Nah, itu rekomendasi dari aku. Jadi low-nya tetap ada, tapi kita jaga dengan ini. Jadi ketika dia menghantam terlalu tinggi, dia akan ditekan balik oleh si dynamic EQ ini, yang akhirnya dia akan, nah, frekuensinya terjaga. Ini hasilnya. Ya, dia lebih rata di 0 dB, dimana ini mengindikasikan bahwa ini sudah sesuai. Nah, high-nya, mid high-nya kita pakai, coba kita pakai ini lagi, kita angkat di sini. Bukan dynamic ya, kalau ini kita angkat saja, karena kalau dynamic berarti dia hanya akan naik ketika kurang. Nah, ini kan secara keseluruhan kurang. Nah, coba kita angkat gini. Nah, di sininya. Nah, sekarang kita angkat. Nah, dia sudah mulai terangkat. Untuk midnya mendekati garis lurusnya. Itu misal kita pakai EQ ini deh. EQ ini untuk high-nya. Yang di sini kita hapus dulu, kita high-nya pakai ini. Frekuensi nih, frekuensi 1000 sampai 5000-an kita angkat. Berarti 5000-nya kita angkat. Ini 1000-nya, 2000-nya kita angkat. Nah, baru kita batasi dengan ini tadi, boleh. Nah, kita batasi dengan ini. Jadi dia ketika over dia akan balik lagi. Nah, dia sudah hampir rata. Gitu ya. Jadi pas proses mixingnya jangan terlalu ekstrim untuk mengkat-kat frekuensi. Gitu ya. Nah, jangan terlalu ekstrim untuk mengkat ataupun ngebus. Jadi secukupnya aja. Karena kalau terlalu ekstrim ya ini tadi, ada yang melonjak terlalu tinggi, ada yang hilang, ada yang kepotong terlalu banyak seperti ini. Nah, ini kan, ini perbedaannya tadi sebelum aku rubah EQ-nya aja. Cuman EQ loh ini. Ini hasil pertama tadi aslinya. Nih, frekuensinya ini. Yang ini frekuensinya. Nah, kemudian kita aktifkan lagi di sini yang hasil punyaku. Nah, beda kan? Beda jauh ya. Nah, itu. Jadi hati-hati dengan frekuensi. Jadi banyak dari teman-teman yang masih apa ya, frekuensinya harus lebih detail lagi gitu. Nah, sekarang kita pakai parameter ini. Nah, sama seperti yang kemarin kita lihat di sini. Nah, sama, kita kasih tanda dulu. Oke. Nah, ini setelah diproses, ini tandanya kan hampir lurus ini, titik-titik putih ini. Nah, hampir lurus, cuman dia akan anjlok sama, tetap di frekuensi 20.000 ke bawah tadi. Karena memang tidak ada, frekuensinya itu tidak ada, di sini tidak terdetek gitu ya. Nah, dia akan hilang di sini. Nah, gitu. Low-nya ini sudah mulai rata gitu, walaupun sub-nya ini sedikit turun gitu. Nah, sekarang kita off-kan plugin yang aku pakai, terus kita lihat meternya di sini seperti apa. Nah, ini lonjakan di mid low-nya, mid-nya turun, high-nya turun ya. Kemudian ini hilang, tetap sama, tidak ada. Sub-nya ini hilang. Nah, itu frekuensi. Hati-hati dengan frekuensi gitu. Ini gampangannya gini aja, teman-teman. Untuk frekuensi itu sebagaimana mungkin
usahakan titik-titiknya ini itu rata, enggak yang garis lurus kayak ini ya, enggak yang segaris gitu, enggak mungkin, tapi usahakan serata mungkin gitu. Nah itu titik aman lah buat teman-teman gitu, ini rata, karena kan yang namanya flat yaitu karena flat balance itu kan dari low, mid sampai high itu terdengarnya sama, balance gitu. Jadi ini garisnya ini supaya terdengar sama, balance gitu, di speaker apapun akan sama. Barulah ketika speakernya nanti kita mau menyesuaikan ketika di playback, oh mau low-nya lebih nendang, angkat di low-nya. High-nya ini kurang kedengeran karena speakernya ini high-nya kurang keluar, angkat high-nya. Tapi data audio kita itu sebenarnya balance gitu. Ya teman-teman, nah ini kalau kita lihat dari sini, kemudian kita cek di imagernya ini. Nah, ini dia juga kita kasih tanda coba. Nah, ini itu kurang lebar ya dengan data ini. Ini kan kalau lebar audionya dia akan semakin nyebar ke pinggir-pinggir sini. Nah, ini di sini dibantu dengan jarum S ini artinya side yaitu kelebarannya. Kalau M itu mid. Tengahnya ini sudah bagus, ya kan? Sudah gerak. Oke. Sudah gerak. Tapi S-nya tidak bergerak sama sekali. Nah, side-nya ini perlu dipertanyakan ya. Nih, S-nya ini. S-nya tidak bergerak. Nah, berarti kurang lebar. Taruhlah instrumen-instrumen misal gitar, itu jangan cuma satu track, tapi bikinlah 4 track gitu. Jadi bisa taruh di panning kanan, panning kiri, panning kanan 70%, panning kiri 70% misalkan. Terus kalau 6 track misalkan jadi ada yang 30% kanan kiri. Jadi lebar audionya gitu ya. Untuk string misalkan, string itu juga lebar, stereo gitu. Nah, sekarang misal aku taruh ini solo. Terus ditambah dengan EQ tadi. Kita lihat di sini. Nah, dia mulai melebar teman-teman. Nah, S-nya, jarum S-nya dia mulai bergoyang. Nah, ini kan. Nah, ini. Oh, dia mulai bergerak. Jadi semua jarum ini harus ikut bergoyang. Orang ini mendeteksi audio kalian kok ada yang tidak bergerak, berarti ada yang salah. Ini kan gerak semua nih. LR-nya gerak, mid side-nya gerak. Nih. Tinggal seberapa pergerakannya itu sampai di angka berapa, itu yang perlu kita atur. Tapi kalau tadi kita, nah ini matikan, kita lihat. Nah, yang gerak cuman LR, M, S-nya tidak gerak. Nih, kasihan dong. Nah, geraknya cuma sedikit-sedikit ya. Tuh. Nah, cuman pas hentakan-hentakan tertentu saja dia bergerak. Tapi di lagu-lagu, di sepanjang lagu dia nggak bergerak. Nah itu hati-hati. Kalau kita aktifkan ini, dia langsung ikut berdendang nih. Nah, gerak kan? Itu. Jadi data ini ya tidak bisa ditipu gitu. Mixingnya ini kan secara one track ya, aku cuma satu track kasih treatment. Nah, akan lebih bagus lagi kalau diperhatikan kayak mid side-nya, LR-nya, frekuensinya itu ketika per instrumen di mixing. Jadi perhatikan instrumen itu sudah lebar atau belum, sudah menyentuh side-nya atau belum, LR-nya sudah balance atau belum.
per instrumen ketika mixingnya itu sudah dicek. Makanya aku pernah bikin konten tentang mixing itu selalu gunakan viewmeter. Viewmeter apapun. Ini dengan ini viewmeter. Jadi ada pantauan untuk LR-nya, untuk mid side-nya, untuk kelebarannya di sini. Ini untuk frekuensinya. Semua terpantau ketika mixing. Jadi ketika pelan-pelan waktu mixing sudah ditreatment dengan baik, maka masteringnya dijamin akan top. Tapi kalau seperti ini, mixingnya sudah tidak detail, ketika aku cuman mengadjust di masteringnya aja, ini kan sama aja aku hanya mengolah masteringnya aja. Nah itu juga kurang maksimal, walaupun sebenarnya ya parameternya sudah sedikit berubah gitu kan. Ini sudah lebih baik daripada ketika ini semua aku matikan pluginnya tadi gitu. Nah begitu Bro Nova. Secara keseluruhan bagus, aransemennya oke, vokalnya oke, tinggal tadi ya tuningnya dibetulkan. Kemudian untuk ketipungnya itu sudah mantap, kawin dengan drumnya, dengan bassnya sudah oke. Tinggal dijaga aja frekuensinya biar tidak terlalu over ataupun tidak terlalu hilang gitu. Nah itu catatan dari aku gitu untuk Bro Nova di karya Sing Peka ini gitu teman-teman. Nah semoga juga menjadi referensi buat teman-teman untuk mixing lagu-lagu dangdut gitu. Kebetulan yang kemarin juga dangdut. Nah teman-teman bisa tonton dulu. Cuman yang kemarin itu ada kasus unik juga di ViewMix yang episode pertama kemarin, audionya itu mono ternyata gitu. Nah untuk lengkapnya teman-teman bisa cek videonya yang kemarin gitu. Nah mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk ViewMix episode kedua ini, review mixing mastering. Semoga menjadi edukasi dan menjadi referensi buat kita semua. Sekali lagi aku bukan maksud untuk untuk judgement, untuk menggurui, untuk lebih paling pinter, untuk apa gitu tidak. Aku di sini hanya sharing aja dan ya seperti yang aku bilang, aku daripada aku cuman nge-review sendiri atau nge-reaction gitu, kenapa nggak aku kontenkan dan ternyata banyak teman-teman yang antusias dan sekaligus ini bisa untuk menjadi edukasi teman-teman semuanya. Dan aku pribadi juga gitu, karena ya kita semua tetap belajar terus gitu kan, belajar itu tidak ada berhentinya. Oke gitu teman-teman. Untuk yang mau ikutan ViewMix ini, review mixing mastering, silahkan ikutin rulesnya dengan benar. Cuman upload file WAV kalian, WAV ya, audio, bukan video, bukan link YouTube apapun itu. Aku cuman minta WAV kalian upload ke Google Drive kalian, kemudian link Google Drive-nya kalian kirimkan via DM Instagram Ivan Studio maupun Ivan Pianis dengan judul review mixing. Dah gitu aja, aku pasti paham. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan ada lagi yang ngirimin link YouTube, karena kalau di YouTube itu sudah pasti kekompres audionya. Apalagi kalau di download sudah pasti itu tidak untuk di review, sudah pasti hancur gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.